Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat, para pecinta buku, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca buku lagi. Hari ini kita akan membaca buku tentang kajian fikih dalam bingkai aswaja. Kita langsung buka saja bukunya. Ini bukunya dalam bentuk e-book. Kajian fikih dalam bingkai aswaja. Penyunting Niki Rosadi, perancang sampul tim Genggam Book. Cetakan pertama Mei 2019, diterbitkan oleh Genggam Book Publisher, Jalan Wana Mulia Raya nomor 35, Karang Mulia, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit. Hari ini teman-teman, kita hanya membaca, dan mudah-mudahan ini aktivitas yang bisa kita lakukan setiap hari, yakni membaca buku, dan membaca buku. Di sini kata pengantar, lanjut ya teman-teman ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam selalu mencurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, dan juga para keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya. Amma ba'd. Telah beredar di kalangan para ulama dalam tulisan-tulisan mereka dari sejumlah ilmu syariah bahwa kemuliaan sebuah ilmu tergantung pada kemuliaan yang dipelajari. Dengan beberapa penelitian, kita dapatkan kesepakatan para ulama bahwa ilmu yang paling mulia pengumpulannya dan paling besar kebaikan dan manfaatnya adalah ilmu hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan seorang hamba yang dikenal sekarang ini dengan nama fikih Islam. Kemuliaan dan keagungan disiplin ilmu ini tidak pernah cukup untuk digambarkan hanya dengan kata-kata, karena pembahasannya menyentuh semua lini kehidupan setiap muslim yang menggambarkan Islam secara menyeluruh dan paripurna. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Iya, karena fikih merupakan tali penghubung yang menghubungkan antara seorang hamba dengan penciptanya dalam keadaan sendirian atau di tengah-tengah manusia. Hal ini tergambar dalam pembahasan bab ibadah yang di dalamnya ada tahara atau bersuci, salat, zakat, puasa, dan haji. Fikih Islam juga menjelaskan dengan detail permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan peperangan, jihad, dan sebagainya. Alangkah baik bagi setiap orang yang ingin memperjuangkan Islam lewat jihad misalnya, untuk mempelajari terlebih dahulu ilmu tentang jihad yang sesuai dengan tuntutan syariah, supaya tidak terjadi apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang menghiasi tindak terorisme mereka dengan mengatasnamakan jihad. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan demikian, dan jihad pun bersih dari itu semua. Dengan fikih Islam pula, seorang muslim diarahkan untuk tidak mencari rezeki yang untuk bisa mencari rezeki yang halal yang ditetapkan oleh syariah, dan terhindar dari rezeki yang diharamkan oleh agama melalui pembahasan fikih muamalah. Selain itu, fikih juga membahas secara gamblang masalah pernikahan
Dimulai sejak proses pernikahan, berlangsungnya pernikahan, sampai masalah perceraian yang merupakan akhir dari kisah kasih sepasang suami istri. Dan dalam disiplin ilmu ini juga dapat Anda lihat sejauh mana perhatian Islam sebagai aturan sempurna yang datang dari pencipta alam semesta dalam mengatur dan menjaga keseimbangan hidup umat manusia lewat pembahasan jinayah, tindak kriminal, hukum pidana, dan lain-lain. Sampai pada hal-hal yang berkenaan dengan makanan disajikan pula dalam disiplin ilmu ini. Maka apa yang disebutkan di atas hanyalah gambaran umum materi-materi yang dapat kita dapatkan dalam ilmu fikih. Karena keagungan ilmu ini sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka para ulama berlomba untuk menyusun ilmu fikih Islam. Lalu mereka membuat kaidah-kaidah dan usul-usul dalam rangka menjelaskan masalah fikih kepada umat, mulai dari tulisan ringkas sampai kepada tulisan yang berjilid-jilid. Di antara mereka ada yang menulis fikih menurut mazhabnya. Ada juga yang menulis berdasarkan pendapat beberapa mazhab yang terkenal, dan juga yang menulis dengan sekadar mengumpulkan hadis yang berkenaan dengan pembahasan ilmu fikih. Berpijak dari uraian di atas, penyusun mencoba untuk menyusun kitab fikih yang sederhana namun insya Allah bermanfaat, dan alhamdulillah dengan berkah dan rahmatnya buku ini dapat diselesaikan. Dalam menyusun buku ini, penulis mengambil kepustakaan dari kitab fikih karya Abu Robi Muhammad As-Sundi. Kitab-kitab fikih baik fikih klasik maupun kontemporer, Maktabah Samilah, dan beberapa sumber dari internet. Buku fikih ini disusun secara sistematis, terperinci, dan lengkap dalam membahas tata cara beribadah. Buku fikih yang ada di hadapan pembaca ini penyusun sajikan bukan untuk menambah terlebih memperluas bahasan kajian Islam dalam ilmu fikih. Sebaliknya, kandungan buku fikih ini tidak lain hanya kutipan-kutipan dari sekian literatur kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Kutipan kontemporer ini pun tak ubah layaknya setetes air dari lautan yang seakan tidak bertepi. Ia tidak menawarkan janji untuk dapat menghapus rasa dahaga. Namun buku fikih yang penyusun sodorkan ini setidaknya memberikan kontribusi untuk menjadi bahan kajian untuk lebih meningkatkan girah dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Paling tidak buku fikih ini menggunakan edisi bahasa Indonesia dari sekian banyak literatur berbahasa Arab yang menjelaskan tentang kajian-kajian fikih. Dalam menyelesaikan buku fikih ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan keterangan data-data, waktu, tenaga, dan pemikiran demi menyelesaikan buku fikih ini. Akhirnya tiada sesuatu yang sempurna kecuali kesempurnaannya. Meskipun dalam menyusun buku ini penulis telah mencurahkan semua kemampuan, namun penulis sangat menyadari bahwa hasil penyusunan buku fikih ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu, seperti kata peribahasa, tiada gading yang tak retak. Demikian pula buku fikih ini tak luput dari kekurangan, saran, dan teguran. Demi perbaikan buku fikih ini dari manapun datangnya akan penyusun sambut dengan senang hati dengan mengucap alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Artinya, akhirnya penyusun berharap semoga penyusunan buku fikih ini dicatat sebagai amal soleh dan bermanfaat bagi siapa saja yang mengharap ridha Allah dengan membaca, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Amin. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ditulis di Tangerang tanggal 17 Agustus 2018 oleh penyusun. Poin pertama, sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadu. Salah seorang bertanya kepada imam, apakah tanda-tanda tawadu itu?
Beliau menjawab, hendaknya kau senang pada majelis yang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai, dan meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran. Yang poin kedua, seorang laki-laki seringkali mendatangi Imam Ja'far alaihissalam, kemudian dia tidak pernah lagi datang. Tatkala Imam alaihissalam menanyakan keadaannya, seseorang menjawab dengan nada sinis, dia seorang penggali sumur. Imam alaihissalam membalasnya, hakikat seorang lelaki ada pada akal budinya, kehormatannya, dan pada agamanya. Kemuliaannya ada pada ketakwaannya, dan semua manusia sama sebagai Bani Adam. Poin yang ketiga, ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkan meskipun ia tidak mengamalkan. Jika sesuatu digabung dengan yang lain, tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu. Poin yang keempat, kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafaqquh, mendalami agama, sabar menghadapi musibah, dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup. Poin yang kelima, seseorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari 70.000 abid. Poin yang keenam, seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya. Poin yang ketujuh, jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih. Jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah. Dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah. Poin yang kedelapan, janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak orang lain. Dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran. Poin yang kesembilan, ketika Allah menciptakan akal, ia berfirman kepadanya, kemarilah. Ia pun menghadap. Ia berfirman kembali, mundurlah. Ia pun mundur. Kemudian ia berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih kucintai darimu, dan aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang kucintai. Semua perintah, larangan, siksa, dan pahalaku tertuju kepadamu. Sesungguhnya, poin yang ke-10, sesungguhnya Allah akan menghisap hamba-hambanya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. Poin yang ke-11, sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang belajar darinya, dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu. Itulah tadi pendahuluan. Kita akan masuk ke materi mukaddim sampai nomor poin ke-6, hukum mempelajari fikih. Kita langsung masuk ke materi, teman-teman. Di sini ada pendahuluan, mukaddimah. Mukaddimah secara umum, pembahasan ini bersumber dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sebelum membahas materi-materi fikih secara rinci, ada baiknya terlebih dahulu berkenaan dengan ilmu fikih. Walaupun sudah akrab di telinga, belum tentu kita mengenal secara lebih dekat dengannya. Selain itu, dengan mengenalnya secara baik, tentu akan memberikan gambaran yang tepat tentang apa dan siapa fikih itu. Nomor 1, definisi ilmu fikih. Kata fikih berasal dari bahasa Arab al-fiqhu, yang bermakna faham atau memahami sesuatu. Ini makna fikih secara lughawi. Ilmu fikih menurut para ahli fikih secara istilahi atau terminologi, yaitu ilmu yang membahas seputar hukum-hukum syariah,
bersifat amali, lahirlah yang berasal dari istibat terhadap dalil-dalil terperinci. Jadi unsur-unsur ilmu fikih ada 3. Poin A, hukum-hukum syariat. Istinbat secara umum, istinbat yaitu cara-cara menarik kesimpulan hukum dan suatu dalil. Poin A, hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat yang dimaksud yaitu hukum taklif. Hukum disebut taklif karena berkaitan dengan pembebanan kepada hamba muslim mukallaf yang terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Poin B, amali atau hukum syariat yang bersifat amali. Amali yang dimaksud di sini yaitu amalan-amalan syariat yang zahir, lahiriah. Artinya hukum yang diulas dalam ilmu fikih hanya yang berkaitan dengan amalan zahir, tampak atau lahiriah seperti salat, puasa, dan semisalnya, bukan masalah batiniah. Poin C, bersumber dari dalil yang terperinci tafsili. Di dalam fikih setiap permasalahan memiliki dalil tersendiri secara khusus. Dalil tersebut disebut sebagai dalil tafsili. Ini membedakannya dengan dalil ijmali. Dalil ijmali dalam konteks ini merupakan materi pembahasan usul fikih. Dalil ijmali sering disebut juga qawaidus sulliyah, general atau global, yang berupa rumusan-rumusan kaidah untuk beristibat. Nomor 2, pentingnya fikih. Amalan hamba terdiri dari 2 dimensi. Yang pertama amalan batin dan yang kedua amalan lahir. Sesuai dengan definisinya, ilmu fikih membahas amalan lahiriah seperti bersuci, wudu, sholat, dan semisalnya. Penjelasan di atas memberikan gambaran pentingnya ilmu fikih, di mana ilmu fikih akan mengantarkan seseorang kepada sebenarnya sahnya amalan. Karena fikih yang baik tentu saja fikih yang digali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nomor 3, objek ilmu fikih. Materi pembahasan ilmu fikih yaitu perbuatan hamba ditinjau dari segi hukumnya, mengulas apa yang haram dan halal bagi hamba dan apa yang wajib dan sunnah bagi mereka atau yang makruh. Poin nomor 4, materi pembahasan ilmu fikih disebutkan di atas bahwa objek ilmu fikih yaitu perbuatan amalan lahiriah hamba. Amalan lahiriah seseorang bermacam-macam. Ini menjadikan ilmu fikih memiliki materi pembahasan yang beragam secara global sebagai berikut. Nomor 1 dari nomor 4, hukum-hukum seputar ibadah. Hubungan hamba dengan Allah. Ibadah ada beragam macam. Poin A, berkaitan dengan fisik saja disebut ibadah badaniyah seperti salat dan puasa. Poin B, berkaitan dengan harta saja disebut ibadah maliyah, misalnya zakat. Poin C, ibadah yang berkaitan dengan fisik dan harta misalnya haji. Nomor 2 dari nomor 4 tadi, hukum seputar keluarga disebut juga ahwal syahsiyah, pernikahan, talak, waris, wasiat, dan sebagainya. Poin ketiga, hukum seputar muamalah berkaitan dengan hubungan sesama manusia disebut juga kanun madani. Masuk ke dalam bab ini pembahasan jual beli korporasi, perkongsian dalam bisnis, persewaan, pergadaian, hibah, dan lain-lainnya. Poin keempat, hukum seputar peradilan disebut dengan konun murafaat. Poin kelima, hukum seputar pengelolaan negara atau tata negara disebut dengan konun dusturi. Hukum seputar hubungan negara Islam dengan non-Islam atau hubungan antar negara disebut dengan konun duali.
Hukum seputar makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain disebut dengan hazr wa ibahah. Hukum poin ke-8, hukum seputar kriminalitas dan biaya balasannya disebut dengan wudud wa jinayat atau qanun jinai. Nomor 5, sumber fikih. Fikih membahas seputar hukum-hukum syariat. Sumber fikih Islami berarti sumber hukum-hukum dalam syariat Islam yang paling mendasar. Sumber fikih yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran sebagai sumber yang bersifat langsung dari Allah Ta'ala, Sunnah sebagai sumber hukum yang bersifat langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ahli fikih, sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama yaitu 1. Al-Quran, 2. Sunnah Nabi atau hadis, yang ketiga ijma, kesepakatan para ulama atau konsensus ulama mujtahid, dan keempat kias. Kias, ijma, dan kias pada dasarnya berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di luar yang disebutkan di atas masih menjadi sumber hukum yang diperdebatkan kehujahannya di kalangan para ulama. Dengan rincian sumber di atas menjadi jelas bahwa sebaik-baik fikih atau lebih tepatnya produk fikih yang berupa hukum yaitu paling kuat, tepat, dan akurat dalam menggunakan keempat sumber tadi sebagai rujukan dalam mengambil kesimpulan hukum suatu masalah. Istinbat. Lihat Ar-Risalah fi Usul Al-Fiqih Syekh Nasari Al-Sadid. Karenanya secara lebih jauh dan terbuka, kesahihan suatu pendapat berkaitan dengan masalah tertentu dalam ranah fikih biasa terdapat dalam mazhab yang mana saja. Karena hukum-hukum syariat, pembahasan fikih atau produk fikih dalam literatur kajian Islam pasti bermuara kepada 4 imam mazahibil arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Begitupun seseorang yang hendak mengamalkan fikih hendaklah memilih kepada salah satu mazhab yang 4 dan memahami secara utuh mazhab yang dianutnya untuk dijadikan pedoman dalam rangkaian-rangkaian ibadah yang dilakukan. Karena bagi seseorang muslim yang dimaksud mengamalkan fikih yaitu mengamalkan syariat Islam yang berisi hukum-hukum. Dan kita sudah mengetahui bahwa hukum atau pendapat yang paling berkesesuaian dengan sumber-sumber hukumnya merupakan pendapat yang kuat untuk diyakininya dan lebih layak untuk dipegang dan diamalkan tanpa menyampingkan mazhab-mazhab lain. Nomor 6, hukum mempelajari fikih. Objek kajian ilmu fikih yaitu amalan lahiriah. Hamba dari segi hukum, seseorang muslim tidak akan bisa mengamalkan ajaran agama yang bersifat amalan lahiriah kecuali mempelajarinya melalui fikih. Contohnya, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui rincian praktis dalam hukum dari sholat, puasa, haji, dan lain-lain harus dipelajarinya melalui ilmu fikih. Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum mempelajari fikih pada dasarnya adalah wajib. Wajib ada 2 jenis, yakni wajib aini atau fardu ain dan wajib kifai atau fardu kifayah. Fardu ain yaitu kewajiban yang bersifat individu, masing-masing muslim harus mengetahui dan mempelajarinya. Dalam syariat yang dikategorikan sebagai fardu ain yaitu materi-materi yang menentukan tegaknya beragama seseorang. Inilah materi syariat yang bersifat primer. Apabila seseorang tidak memilikinya, maka agamanya akan rusak atau mengantarkan seseorang melanggar larangan Allah. Semisal rukun-rukun Islam atau aturan-aturan Islam dalam muamalah, semisal jual beli, riba, bisnis, korporasi, dan sebagainya. Lebih jelasnya lagi, misalnya seseorang yang hendak melakukan kongsi dengan pihak lain dalam suatu usaha, perdagangan, atau pertanian, wajib kepadanya untuk mempelajari fikih bab berkongsi syarikah supaya usahanya sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan Islam dan tidak terjerumus kepada bentuk-bentuk usaha yang dilarang syariat.
Teknik mempelajarinya tentu saja diserahkan kepada individunya masing-masing. Bisa ikut seminar, membaca buku, ataupun bertanya langsung kepada ulama. Sementara fardu kifayah lebih ditekankan kepada kewajiban yang bersifat jamaah, bersifat bersama. Artinya, ketika sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lain tidak berkewajiban. Misalnya menguasai keseluruhan materi fikih atau menjadi ahli fikih, hukumnya fardu kifayah. Alhamdulillah, itulah materi pembahasan pertama terkait tentang fikih. Nanti untuk di pembahasan buku yang sama di hari berikut yang sama pula, yakni hari Sabtu minggu depan, kita akan membahas tentang fikih tahara bab 1, tahara dalam Islam. Baiklah teman-teman, sahabat yang budiman luar biasa, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan sehingga bisa terus melanjutkan bacaan kita dari setiap minggu dengan masing-masing buku yang berbeda dalam perharinya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu.